Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muktino Adi Pratomo, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020, angkatan kedua Prodi PGSD kelas 2 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berikut ini merupakan formulir pendaftaran yang merupakan bukti bahwa saya sudah melaksanakan pendaftaran UKIN dan UP. Hari Selasa tanggal 24 November 2020, saya melaksanakan uji kinerja di kelas 5 secara daring dengan tema 5, subtema 2 pembelajaran ke-1 di SD Badurno, Bangkapan, Bantul. Pendekatan yang saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah pendekatan saintifik, sedangkan model yang saya gunakan adalah model discovery learning. Berikut ini hasil perekaman praktik yang saya laksanakan dengan siswa-siswi kelas 5 SD Badurno. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Gerakannya belum, diulangi gerakannya belum. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat, semangat, luar biasa. Oke, terima kasih. Jadi di masa pandemi ini kita harus tetap semangat belajar. Kita harus semangat mencari ilmu. Karena apa? Karena manusia yang mencari ilmu itu mendapatkan keistimewaan dari agama Islam. Nah, ini dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang berilmu akan memperoleh kedudukan yang mulia. Niscaya Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nah, ini dalam surat Al-Mujadalah ada. Bahkan Rasulullah juga menyebut orang yang mencari ilmu merupakan golongan orang yang menegakkan Islam. Barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka dia telah termasuk golongan sabilillah atau orang yang menegakkan agama Allah hingga ia pulang kembali. Nah, anak-anakku tetap semangat belajar walaupun di masa pandemi ini, walaupun harus ada jaraknya di antara kita, tetapi kita harus tetap semangat belajar agar anak-anakku dibekali ilmu pengetahuan untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Oke, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Hari ini hari Selasa tanggal 24 November 2020, kita akan melaksanakan pembelajaran tema 5 tentang ekosistem, subtema 2 pembelajaran yang ke-1 untuk kelas 5 semester 1 ya. Baik, Pak. Nah, Pak Tino menyampaikan kontrak pembelajaran hari ini. Yang pertama, kamera diaktifkan selama proses pembelajaran. Yang kedua, ketika guru menjelaskan mikrofon dimatikan atau di mute. Yang ketiga, ketika ingin bertanya silahkan menyebutkan nama. Yang keempat, siswa boleh minum saat pembelajaran dan makan saat sudah menyelesaikan tugas. Oke, kita lanjutkan. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta Davin Maulana yang memimpin doa. Silakan Davin. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi Ya, terima kasih anak-anak semua, terima kasih Davin yang sudah memimpin doa. Dengan berdoa semoga ilmu yang akan kita pelajari dapat bermanfaat dan dapat kita pahami sehingga dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Pak Tino akan melakukan presensi kehadiran anak-anak semua. Nah, ini yang sudah masuk. Sepertinya ini Bima yang belum masuk karena
HP-nya dibawa orang tua. Nanti hasil rekaman Google Meet kali ini akan saya share di Google Classroom sehingga Ananda Bima bisa melihat pembelajaran hari ini di Google Classroom. Nah, selanjutnya untuk menunjukkan sikap nasionalisme dan cinta tanah air kepada negara kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Ingat, ketika menyanyikan lagu wajib nasional, sikap kita harus tegap dan menyanyikannya dengan sepenuh hati, dengan semangat. Nah, kita nyanyikan bersama-sama. Silahkan dibuka mikrofonnya. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Oke, terima kasih anak-anak semua. Semuanya menyanyi dengan bersemangat. Pak Tino mau bertanya, siapa tadi atau siapa yang sering mencuci tangan sebelum melakukan kegiatan? Ayo. Saya Pak Putra. Oh ya, semuanya sudah menjalankan ya. Saya Pak Oke, Putra. Oke, oke. Baik, terima kasih. Jadi, di masa pandemi ini kita harus sering cuci tangan. Agar apa? Terhindar dari COVID. Terhindar dari COVID. Selain itu ada lagi? Terhindar dari kuman. Terhindar dari kuman. Pinter. Jadi selama pandemi ini kita harus sering cuci tangan agar terhindar dari kuman atau COVID. Selain itu kita harus pakai apa ini? Pakai sabun. Nah, kita harus pakai masker. Nah, pakainya begini ya, bukan begini. Salah kalau begini. Harusnya begini. Nah, selain pakai masker kita harus jaga apa? Jaga jarak. Oh ya, Jaga jarak. Ya, kita harus jaga jarak, jaga kesehatan. Nah, anak-anak, biasanya kita melakukan literasi itu dengan membaca sebuah komik atau cerita. Tetapi kali ini kita akan melihat sebuah video. Sekali suasana hari ini dan kelihatannya daunan di sini cukup hijau dan besar. Sepertinya terdengar suara suami dari arah sana. Aku akan mencarinya. Itu ya, ditangkap aja. Hap, Hap. asik, udah sarapan. Tinggal menuju daratan. Akhirnya nyampe juga. Ya, Hap. Waduh. Lumayan, cuma kata kecil. apa nggak ada mangsa di sekitar sini? Biasanya sering ada ular. Itu si ular. Bus. Sampai kaget. Sampai Mau kaget. diajak kemana aku ini, Bang? Lihat pemandangan. Asik. Kok ke sarang? Kamu sarapanku hari ini. Ah,
Aduh, gak kuat. Nggak kuat. Duh. Pertanyaannya, makhluk hidup apa saja yang kamu temukan dalam video tersebut? Makhluk hidup apa? Yang pertama apa? Pertama, Rumput. rumput. Oh, yang kedua, Belalang. belalang. Yang ketiga, Katak. katak. Yang keempat, Belalang. ular. Yang kelima, Elang. elang. Jamur. Yang keenam, Elang. Pohon. mengurai dulu. Nah, pinter. Dalam video itu kejadian apa atau peristiwa yang terjadi? Makan dimakan. Makan Itu dan dan dimakan. atau disebut apa? dan dimakan. Memakan dan dimakan. Oke, memakan dan dimakan. Nah, ya, dalam video itu yang kita lihat tadi itu ada kaitannya dengan pembelajaran pada hari ini. Nah, kalau penasaran, mari kita lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, melalui membaca materi yang disampaikan guru melalui tayangan Google Meet, peserta didik dapat menguraikan langkah-langkah menentukan pokok pikiran dalam suatu teks dengan jelas. Yang kedua, melalui membaca teks non-fiksi yang disampaikan guru melalui tayangan Google Meet, peserta didik dapat menganalisis pokok pikiran dalam bacaan secara cermat. Yang ketiga, melalui presentasi individual, peserta didik dapat merumuskan teks non-fiksi tentang rantai makanan dalam ekosistem secara cermat. Jadi, manfaat pembelajaran hari ini yang pertama, nanti anak-anak mampu menentukan pokok pikiran dari sebuah teks non-fiksi, lalu mengubahnya menjadi kalimat utama. Yang kedua, anak-anak nanti mampu mengetahui apa itu rantai makanan dan dapat menganalisis rantai makanan serta dapat membuat gambar atau desain urutan rantai makanan. Nah, itu manfaat pembelajaran hari ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada sebuah teks non-fiksi tentang rantai makanan. Silahkan anak-anak baca dalam waktu 5 menit dari sekarang. Kalau sudah selesai baca, bilang sudah Pak gitu ya. Udah, Pak. Sudah? Ya, kita lanjutkan. Jalan udah ya? Udah, Pak. Oke. Udah, Pak. Oke, lanjutkan. Udah, Pak. Ini paragraf ketiga dan keempat. Sudah, Pak. Oke, Udah, Pak. oke. Sudah, Pak. Udah, Pak. Sudah. Kita lanjutkan. Ya, anak-anak, tadi kalian sudah membaca sebuah teks non-fiksi. Anak-anak bisa menentukan sebuah pokok pikiran dari setiap paragraf. Nah, apa tuh fungsinya mencari pokok pikiran? Nah, fungsinya jika anak-anak nanti keluar rumah atau kemanapun anak-anak berada, itu kalau kalian menemukan sebuah pengumuman atau bacaan, anak-anak langsung bisa mengetahui inti dari bacaan tersebut. Itulah manfaat mempelajari pokok pikiran. Nah, bagaimana cara menentukan pokok pikiran? Yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf, dibaca dulu semua. Setelah itu, menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Dan yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir pada paragraf. Ini ada soal, ada pertanyaan, tentukan pokok pikiran masing-masing paragraf berikut. Nah, ini yang pertama, pokok pikiran dari paragraf pertama itu apa? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak Davin. Ya, Davin silahkan. Pak. Davin Saya dulu, Davin, Pak. Davin dulu ya. Yang pertama itu pokok pikirannya apa? Rantai makanan di sawah. Rantai makanan di sawah. Baik, kita coba baca dulu. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang, setelah beberapa waktu burung elang mati. Bangkainya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Nah, di situ ada padi.
dan ada tikus. Berarti iya betul jawaban Davin, yaitu paragraf pertama menceritakan tentang rantai makanan di sawah. Ya, beri tepuk tangan buat Davin. Davin dapat bintang 1. Davinnya absen berapa ya? Nah, Davin mendapatkan bintang 1 karena berhasil menjawab pertanyaan dengan cepat dan benar. Ini ya, saya tempelkan. Oke, untuk anak-anak yang lain silahkan mengerjakan nomor 2, 3, dan 4. Nanti ada lagi pembagian bintangnya kalau pengen. Silahkan dikerjakan dulu di LKP di kalian masing-masing. Nanti hasil pekerjaannya diupload di Google Classroom. Nanti saya sediakan tempatnya. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya, silahkan dikerjakan dulu, waktunya 5 menit dari sekarang. Nah, anak-anak ini udah masuk semua tugas-tugasnya, sip. Coba saya pilih salah satu yang masih terkendala sinyal, nggak apa-apa, tetap berusaha untuk mengupload. Ini punya siapa ya? Youngman. Oh, punya Okta ya ini. Nah, Okta ini nomor 1. Yuk kita bahas bersama-sama. Apakah sudah masuk semua ini? Halo? Sudah. Nah, nomor 1 itu jawabannya rantai makanan di sawah. Itu udah betul ya, karena kita udah bahas tadi. Yang 2, rantai makanan di laut. Apakah benar ini? Benar. Benar ya? Oke. Benar. Anak-anak sudah bisa menentukan pokok pikiran dari sebuah paragraf. Selanjutnya, silahkan anak-anak mengubah pokok pikiran tersebut menjadi kalimat utama. Bisa tidak kira-kira? Bisa. Bisa, oke, coba ya. Belum paham. Oh ya, Kalau kalimat jadi gini saya jelaskan ya. Biasanya pokok pikiran itu lebih padat, lebih ringkas, lebih ke intinya. Nah, sedangkan kalimat utama itu dikembangkan. Kalimatnya lebih panjang, seperti itu. Misalkan tadi nomor 1 paragrafnya rantai makanan di sawah. Nah, anak-anak dapat mengembangkan kalimat itu menjadi rantai makanan di sawah terdapat beberapa komponen-komponen yang berperan, yaitu padi, tikus, ular, elang, dan pengurai. Jadi kalimatnya lebih panjang, lebih banyak, gitu loh. Paham? paham. Ya, gitu ya. Paham. Silahkan dikerjakan di LKPD-nya masing-masing, lalu di-upload di Google Classroom lagi. Sudah 14 anak yang sudah mengirim, mungkin yang lain terkendala sinyal ketika upload uwer-uwer, nggak apa-apa. Nanti bisa diupload ketika akhir pembelajaran. Kita bahas miliknya Davin, nomor 1, paragraf 1. Rantai makanan di sawah terdapat beberapa komponen yang berperan, yaitu padi, tikus, ular, elang, dan pengurai. Nah, dari pokok pikirannya kan tadi rantai makanan di sawah, jadi seperti itu. Apakah sudah benar? Sudah. Ya, sip. Paragraf yang kedua, rantai makanan di laut terdapat beberapa komponen-komponen yang berperan, yaitu fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan sedang, dan ikan besar. Dari pokok pikirannya tadi, rantai makanan di laut. Sudah benar ini kalimat utamanya? Sudah, Pak. Ya, pintar. Ya, sip. Tadi kalian sudah membaca sebuah teks non-fiksi tentang rantai makanan. Nah, ini Pak Tino punya sebuah video tentang rantai makanan. Anak-anak bisa melihat video ini di channel YouTube-nya Pak Tino. Tinggal copy linknya lalu pastekan. Atau bisa anak-anak langsung buka YouTube, cari channel dengan nama Tino Adi, nanti dicari di bagian video, lalu cari materi mana yang mau dipelajari atau dibuka. Untuk kegiatan hari ini yaitu rantai makanan IPA. Kita play atau kita putar bersama-sama. Silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rantai makanan, pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk sekolah dasar. Pada video ini kita akan mempelajari yang pertama, pengertian rantai makanan,
Yang kedua, komponen rantai makanan. Dan yang ketiga, contoh-contoh rantai makanan. Nah, anak-anak, apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa memakan dan dimakan antar makhluk hidup menurut urutan tertentu. Lalu, apa komponen rantai makanan? Komponen rantai makanan yang pertama adalah produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri dan berperan sebagai sumber makanan makhluk hidup lain. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Yang ketiga adalah pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang mendapatkan makanan dengan mengurai sisa makhluk hidup yang sudah mati menjadi zat yang lebih sederhana. Nah, jadi apa contoh-contoh rantai makanan? Yang pertama, rantai makanan di ekosistem sawah. Padi adalah produsen karena padi mampu menghasilkan makanan sendiri. Selanjutnya, padi dimakan oleh tikus, maka tikus menjadi konsumen yang pertama. Tikus dimakan oleh ular sawah, berarti ular sawah menjadi konsumen yang kedua. Setelah itu, ular dimakan elang, maka elang menjadi konsumen yang ketiga. Saat elang mati, ia kemudian jatuh ke tanah dan diuraikan oleh bakteri atau jamur. Fungsi bakteri atau jamur di sini adalah sebagai pengurai atau dekomposer. Uraian dari sisa makanan dan bangkai hewan itu akan menjadi komponen penyusun tanah yang membuat tanah subur ditanami, hingga akhirnya ada tanaman yang tumbuh dan rantai makanan terus berjalan. Nah, berikut ini rantai makanan yang lain di ekosistem sawah. Yang kedua, rantai makanan di ekosistem hutan. Halo anak-anak, masih aktif semua? Ya. Baik, Pak. Nah, itu tadi tayangan video tentang rantai makanan. Nah, dari video tersebut memberi kita pengetahuan yang pertama, pengertian dari rantai makanan. Kira-kira apa pengertian rantai makanan? Makan atau dimakan. Pinter Raihan, langsung tak kita. Makan dan makan. Nah, Raihan dulu tadi jawabnya. Siapa namanya Raihan ya? Ya, Pak. Rehan, Pak. Oke, ini ya. Nah, tempel. Ya, Pak. Ya. Oke, peristiwa makan dan dimakan. Oke, yang kedua, mengetahui tentang komponen-komponen rantai makanan. Apa saja komponen rantai makanan? Saya, Pak, Putra. Ya, Putra. Silakan Putra, silakan. Produsen, Ya. konsumen, Produsen, dan konsumen, pengurai. Pengurai, pintar. Ini ya. Saya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang saya beri kesempatan untuk kalian, kira-kira dari tayangan video itu ada nggak yang ditanyakan? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Sudah jelas? Tidak, Pak. Di sini Pak Tino ada sebuah tumbuhan. Tumbuhan ini merupakan apa kalau dalam rantai makanan? Produsen. Produsen. Ya, produsen. Produsen, Pak. Produsen. Karena Produsen. kenapa disebut produsen? Karena bisa membuat makanan sendiri. Karena bisa membuat makanannya sendiri. Kalian bisa memprediksi kira-kira rantai makanannya seperti apa? Kira-kira tumbuhan ini yang makan siapa nanti? Belalang. Tikus. Banyak ya ini konsumen pertamanya. Oke, kita ambil jika yang memakan ini adalah ulat. Kira-kira setelah dimakan ulat, ulatnya dimakan siapa? Burung. Burung bisa, kata juga bisa.
Kalau yang memakan burung, setelah dimakan burung, burung yang memakan siapa? Ular. Ya, ular. Boleh, ular. Nah, setelah dimakan ular, kira-kira ular itu yang memakan siapa? Elang. Elang. Pinter. Setelah dimakan elang, elang itu bagaimana? Mati. Setelah mati, Jadi berapa bakteri? setelah mati diapakan? Diuraikan sama siapa? Diuraikan sama bakteri. Diurai bakteri jamur. Jamur. Oke. Nah, Pak Tino mau ice breaking dulu, memainkan sebuah games. Ini saya share ke WA group. Silahkan main gamenya. Main game. Nanti disampaikan ya, dapat skor berapa gitu ya. Oke, mari kita bahas bersama-sama ice breaking kita atau permainan games kita. Yang pertama, produsen yang bisa membuat makanan sendiri yang mana? Gambar padi. Rumput bagus. Oke, yang kedua konsumen satu yang mana? Yang makan belalang. Oke, belalang. Habis ini belalang dimakan siapa? Katak. Oh, katak ya, benar. Setelah dimakan katak dimakan siapa? Ular. Ularnya. Habis dimakan ular? Elang. Ularnya dimakan elang. Nah, ini elang yang makan siapa? Pengurai. Pengurai kembali lagi ke padi. Nah, kita cek nilainya berapa? Bener. Aku bener. Iya, skornya 6, waktunya ini. Nah, anak-anak kita lanjutkan pembelajarannya. Nah, kalian tadi sudah belajar tentang rantai makanan dari pengertian, komponen, dan contoh-contoh rantai makanan suatu ekosistem. Nah, sekarang ini ada sebuah soal. Silahkan dianalisis urutan dari rantai makanan pada gambar-gambar yang tersedia di LKPD. Urutannya seperti apa? Waktunya 5 menit dari sekarang. Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Baik, terima kasih. Ini sudah banyak yang masuk. Saya mau cari yang ini punya Hilmi yang ada yang berwarna krem. Oke, kita bahas miliknya Hilmi. Dari produsennya rumput, apakah sudah benar? Benar. Nah, konsumen satunya rusa atau kijang? Benar. Konsumen duanya harimau? Benar. Pengurainya apa itu? Jamur ya, Hilmi. Nama makhluk hidupnya. Pengurainya jamur ya, Hilmi. Di sini udah bener jamur kok, ini terurai. Ya udah nggak apa-apa. Pertama rumput dulu, udah bener ya, rumput, rusa, harimau, jamur. Udah urut, ini udah bener ya ini? Ya, Pak. Udah benar, sip. Nah ini saya mau melihat kreasi atau kreativitas kalian dalam membuat bagan rantai makanan. Nah, anak-anak ini nanti membuat sebuah rantai makanan itu di ekosistem manapun boleh. Mau di ekosistem di dekat rumah boleh, mau di kolam, di sungai, di laut, atau dimanapun ekosistemnya boleh. Silakan digambar sekreatif mungkin, sebagus mungkin. Nah nanti kalau gambarnya bagus bisa dijadikan bahan untuk ditempelkan di mading sekolah. Nah untuk waktu mengerjakan ini 10 menit dari sekarang ya. Silahkan dikerjakan. Kalau sudah diupload di Google Classroom. Ada pertanyaan? Tidak. Nah, sudah saya sediakan, silahkan diupload kalau sudah selesai. Oke, anak-anak semua, ini sudah masuk semua tugas-tugasnya. Mari kita cek satu persatu tugas kalian. Apakah sudah benar urutan rantai makanannya dan bagaimana gambar-gambarnya. Oke.
Yang pertama ini milik Alifta. Coba kita amati bersama-sama. Pertama produsen, konsumen 1 itu tikus ya Alifta? Iya. Ya. Terus konsumen 2-nya ular, konsumen 3-nya elang, pengurai, kembali produsen. Apakah urutan ini sudah benar? Benar. Sudah. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Ini miliknya Almira. Nah, ini ada pertama lumut produsen, terus ikan kecil. Untuk karya-karya yang luar biasa ini, mari kita beri aplaus, tepuk tangan agar semangat lagi dalam berkreativitas. Tepuk tangan dulu semuanya. Untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami pembelajaran hari ini, Pak Tino akan mengirim link evaluasi yang anak-anak kerjakan nantinya di WA Group. Waktunya nanti evaluasi 7 menit. Silahkan dicek di WA grupnya masing-masing. Lalu kerjakan evaluasinya dengan teliti dan dengan dengan benar, dengan jeli, dengan cermat, dipahami soalnya. Oke. Waktunya 7 menit ya, silahkan. Ini sudah 16 anak yang mengerjakan evaluasi, masih saya pantau di sini. Ya anak-anak, kalian sudah mengerjakan evaluasi. Saya cek tadi hasilnya untuk pilihan ganda sebagian besar sudah benar, bahkan semuanya sudah benar. Untuk isian dan urean itu nanti yang mengoreksi atau yang menilai itu Pak Tino, karena tidak bisa secara otomatis, harus manual gitu ya. Semoga nilainya hanya maksimal. Amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, kita lanjutkan ke bagian simpulan dan refleksi pembelajaran hari ini. Nah anak-anak, ilmu apa saja atau pengetahuan apa saja yang kamu pelajari hari ini, yang kamu dapatkan? Rantai makanan. Oke. Pokok pikiran. Terus mengubah pokok pikiran menjadi kalimat utama. Oke, pinter. Mengubah pokok pikiran menjadi kalimat utama. Oke, pinter semua. Untuk rantai makanan itu pengetahuan apa yang kamu dapatkan tentang apa? Tentang arti kesimpulan dari rantai makanan, komponen-komponen dari rantai makanan. Oh ya. Jadi untuk rantai makanan kita mengetahui pengertiannya. Ya enggak? Pengertian. Terus komponen-komponennya. Ya? Ya. Terus apalagi satu lagi? Contoh-contoh rantai makanan dalam suatu ekosistem. Jadi anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu kita belajar pokok pikiran. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok disebut juga pikiran utama, gagasan utama atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Pikiran pokok dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal, tengah, atau akhir. Sebuah pokok pikiran bisa diubah menjadi sebuah kalimat utama. Kalimat utama paragraf adalah sebuah kalimat yang menjadi pokok kalimat ataupun inti pembahasan dalam suatu paragraf. Selain itu kita juga belajar tentang rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa memakan dan dimakan antar makhluk hidup menurut urutan tertentu. Komponen rantai makanan yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Rantai makanan terdapat di sungai, hutan, kolam, laut, sawah, dan sebagainya. Oke anak-anak, silahkan nanti kalian mengirimkan emoji di WA Group tentang pembelajaran hari ini. Ini sebuah feedback pembelajaran hari ini. Tanggapanmu gimana? Sedih? Biasa aja? Senang? Sangat senang. Nah ini dipilih salah satu. Sangat senang. Dipilih salah satu ya. Sangat senang. Silahkan dikirim di WA Group. Oke, kita lanjutkan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita menyanyikan sebuah lagu daerah. Judulnya lagu Padang Bulan. Ini bertujuan agar anak-anakku semua tidak lupa lagu-lagu daerah. Ini sebagai melestarikan
lagu-lagu daerah yang ada di daerah kita biar tidak punah. Silahkan dibuka mikrofonnya, kita menyanyikan bersama-sama. Oke, terima kasih kalian sudah menyanyi dengan semangat luar biasa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk mensyukuri nikmat Allah yang diberikan karena sudah memberikan kita pengetahuan yang banyak melalui pembelajaran ini. Silakan Davin untuk memimpin doa. Davin. Teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Nah, dengan berdoa semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat kita pahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Amin. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya silahkan dipersiapkan bahan-bahannya untuk pembelajaran berikutnya, atau anak-anak bisa melihat channel YouTube-nya Pak Tino untuk mempersiapkan diri untuk pembelajaran berikutnya. Nah, sebelum pembelajaran saya selalu upload video-video pembelajaran. Begitu ya anak-anak? Ya, Pak. Ya, anak-anak, terima kasih. Cukup sekian dari Pak Tino, semoga harinya menyenangkan, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa lagi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, sampai jumpa lagi. Dadah. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, terima kasih.